Hari ini dalam rangka pertukaran pengkhotbah Simwil Jabar, saya bersyukur dapat hadir di tengah-tengah saudara-saudara. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa saya berasal dari GKI Pekanbaru, satu kota yang jauh dari Jawa, dan kemarin saya sudah tiba di sini, dan hari ini bersyukur berjumpa dengan saudara-saudara. Dan saya membawa salam dari Jemaat GKI Pekanbaru kepada saudara-saudara sekalian, dan kami merindukan apabila saudara-saudara mampir ke kota Pekanbaru, ingat bahwa GKI juga hadir di tempat itu, dan kami sangat menyambut saudara-saudara sekalian. Saudara, hari ini saya juga bersyukur karena dalam ibadah ini dapat melihat saudara-saudara kita yang muda, kumpulan satu orkestra yang membuat saya bernostalgia kembali. Ketika saya masih muda, boleh menjadi pengiring ya di dalam orkestra. Ya, kami waktu itu pada saat itu saya masih kelas 2, kelas 3 SMA pada saat itu. Kami pada saat itu di Jakarta, saya masih belum di GKI pada saat itu. Nah, gereja itu yang pertama kali mempunyai orkestranya. Jadi kami memainkan lagu-lagu seperti Handel, Haydn, Vivaldi, dan lain sebagainya, saudara. Jadi ketika saya duduk di belakang mendengarkan iringan daripada mereka semua, itu sangat-sangat menggugah hati. Gereja dan ibadah kita pada hari ini dapat diiringi dengan satu orkestra yang indah sekali. Nah, saudara-saudara, dalam rangka nostalgia ini, ya saya berpikir juga sebelum menyampaikan khotbah ini, saya ingin mempersembahkan satu lagu yang akan saya mainkan di piano, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Lagu ini sudah lama ya, saya arrangement ketika masih SMA ya pada saat itu. Dan kita akan diajak untuk melihat ya dari Indonesia ya, terus seperti sungai yang mengalir sampai ke barat.
Saudara-saudara ini kasih Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah hal kecil berdampak besar. Saudara, saya merenungkan seperti apa ingin menyampaikan firman ini. Apa itu adalah hal yang kecil dan apa itu yang adalah hal yang besar. Ini yang menjadi satu pertanyaan yang terus saya pikirkan ketika mempersiapkan khotbah ini. Ketika saya memainkan piano tadi, itu hal kecil atau hal yang besar, saudara? Seperti apa ya kita mau menggambarkan hal kecil, hal besar itu? Karena adalah dua hal yang sangat abstrak sekali, saudara. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengerti musik akan berpikir, wah, bagus ya, seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mungkin sangat mengerti musik, dia akan mendengarkan dari awal sampai akhir banyak salahnya. Gitu ya. Oh, bagian sini salah. Bagian sana itu gak teratur. Bagian ini yang teratur. Sebenarnya mana yang besar, mana yang kecil. Mana yang berkualitas, mana yang tidak kualitas. Besar dan kecil itu kadang-kadang tidak jelas sekali pengertiannya, saudara-saudara. Tetapi baiklah saudara-saudara, marilah kita memperjelas dengan apa yang ada disampaikan oleh firman Tuhan. Hal kecil berdampak besar berdasarkan Matius pasal 13. Pelajaran apakah yang bisa kita dapatkan ketika berbicara dalam bagian ini? Nah, waktu kita membaca bacaan Injil kita tadi, kita akan temukan bahwa mungkin sekali tema ini hasil daripada perumpamaan Tuhan Yesus yang pertama kali dibacakan oleh saya tadi, saudara. Yaitu tentang biji sesawi yang paling kecil di antara segala biji-bijian yang ada. Mungkin saudara-saudara kalau kita lihat besarnya hanya sebuah titik yang kecil saja. Yang dibandingkan mungkin biji yang lain, dia yang paling kecil kata Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Tetapi kemudian dia menjadi sesuatu yang begitu besar dan begitu dahsyat sekali. Dan tentu kita sebagai orang Kristen berpikir, saya juga ingin menjadi biji yang begitu kecil, kemudian kita bisa menjadi besar. Begitu luar biasa. Tapi masalahnya adalah kecil itu apa? Besar itu apa? Dan firman Tuhan sedang berbicara tentang kecil itu apa? Besar itu apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini memang tidak dapat dilepaskan daripada konteks pada pasal 13. Kita melihat. Nah, konteks yang paling dekat dalam bagian ini ketika berbicara biji ini adalah perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Yesus berkata, hal kerajaan surga itu dapat diumpamakan biji sesawi yang paling kecil. Jadi dengan kata lain, biji yang paling kecil itu sedang berbicara tentang hal kerajaan surga. Jadi maksudnya itu apa, saudara? Maksudnya bukan soal kehebatan. Maksudnya adalah kadang-kadang kita sering sekali ada satu potensi yang membuat itu menjadi besar, tetapi kita sepelekan. Sangat mungkin sekali seperti demikian. Apa potensi yang sebenarnya begitu dahsyat yang bisa memberikan hasil yang begitu luar biasa? Itu kata Tuhan Yesus, itu adalah hal kerajaan surga. Saya berpikir betul sekali, saudara. Hal kerajaan surga itu sering sekali kita sepelekan di dalam kehidupan kita. Lalu kita bertanya, hal kerajaan surga itu apa, saudara? Nah, dalam Injil Matius juga kita dapatkan konsep dari Matius. Ketika Yesus diminta untuk mengajarkan tentang berdoa. Di dalam doa Bapa kami, saudara-saudara, yang kita mungkin setiap minggu sudah mengucapkannya. Apa isinya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal kerajaan surga itu apa, saudara? Hal kerajaan surga kalau menurut doa Bapa kami adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi urusan kerajaan surga itu adalah bagaimana kita hidup menyatakan kehendak Bapa yang di surga. Tapi tidak boleh berhenti di sana, saudara. Mari kita perjelas lagi. Dalam pasal 13 kita dapatkan, saya akan bacakan di ayat 23. Saya berpikir inilah konteks ketika kita berbicara di dalam pasal 13 ini. Yaitu yang ditaburkan di tanah yang baik,
ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang beratus kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, ternyata ketika kita berbicara tentang hal kerajaan surga itu adalah mendengar, mengerti firman Tuhan, dan akibatnya adalah dia berbuah di dalamnya. Nah saudara, inilah hal kerajaan surga ketika kita berbicara. Jadi waktu kita merenungkan apa hal kecil yang kita bicarakan, ya hal kecil itu adalah hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu apa? Di mana urusan kita adalah memenuhi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan kita dapat temukan dalam firman-Nya. Di dalam Alkitab kita temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Persoalannya apakah kita mengerti atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh dapat berbuah di dalamnya, melakukan setiap firman Tuhan atau tidak? Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menganggap sepele sesuatu yang kecil ini. Dia bagaikan satu benih tapi sebenarnya kemudian menjadi besar. Oke saudara, setelah kita yang kecil itu, lalu apa yang dibicarakan tentang yang besar itu di dalam bagian ini? Nah saudara, saya melihat ada 3 ilustrasi yang seharusnya menjadi pegangan buat kita ketika kita berbicara besar di dalam bagian ini. Yang pertama adalah kita lihat benih yang kemudian bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Tapi bukan sampai di sana saja besarnya saudara. Ternyata kemudian ada burung-burung yang bisa datang menikmati pohon yang besar. Dia bukan hanya dinikmati oleh manusia dengan sayur-sayur yang ada di sana, tapi bisa menjadi berkat bagi yang lain. Jadi yang pertama ketika kita berbicara tentang besar, yang kita dapat ilustrasi ini adalah dia tidak berhenti menjadi dirinya menjadi luar biasa. Tetapi apakah yang luar biasa ini bagi orang lain itu adalah berkat atau bukan? Lalu kita lihat saudara-saudara, dampak yang kedua yang kita lihat di dalam ilustrasi berikutnya tentang mutiara. Tentang mutiara itu ada 2 ilustrasi yang ada kan saudara ya. Yang pertama menemukan lalu kemudian menyimpan kembali ya, menanamnya kembali di ladang itu. Lalu yang punya itu menjual segala sesuatu lalu kemudian membeli ladang itu. Lalu ilustrasi berikutnya tentang mutiara itu adalah ketika seorang pedagang temukan itu, lalu dia rela menjual seluruhnya untuk mendapatkan, untuk membeli mutiara itu. Saudara-saudara, saya berpikir dampak yang kedua yang besar itu adalah pada diri kita. Yang bagaimana kita hidupnya dapat melihat sesuatu, hal kerajaan Allah itu begitu berharga sekali, sehingga itu melebihi segala sesuatu dan kita bisa melepaskan yang lain dan untuk mendapatkan itu. Bukan hanya untuk orang lain saudara-saudara, hal yang besar itu, tapi ternyata kemudian Yesus juga berbicara tentang pedagang itu, orang itu sendiri. Yang kemudian mendapatkan nilai yang sedemikian luar biasa, sehingga seberapa besar nilainya, sampai semua yang ada rela dilepaskan untuk mendapatkannya. Itulah besar saudara yang kasih Tuhan. Hari ini seberapa kita merasakan besarnya kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seberapa besar dan pentingnya firman Tuhan itu untuk kita pahami sehingga kita dapat berbuah di dalamnya saudara. Saudara, dampak yang besar itu harusnya terhadap diri kita adalah kita bisa melepaskan segala sesuatu untuk itu. Itu baru besar. Saudara, saya teringat ini. Saya ketika menjadi pendeta, hampir 20 tahun yang lalu, saudara, saya punya kesempatan membaptis yang pertama itu di rumah sakit. Dan itu adalah satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan, bukan hanya karena satu kali. Karena 1 tahun sebelumnya saya berjumpa dengan saudara ini.
Dia adalah ketika saya ketemu di rumah kakaknya dari jemaat kita. Dia duduk di sana, dia di sekolah Kristen. Lalu kita ngobrol sebentar, wah banyak kritikan terhadap orang Kristen. Dia marah kepada pendeta, dia marah kepada orang Kristen. Dia bilang, saya sudah tahu Injil, saya tahu Alkitab, karena saya sekolah di sekolah Kristen. Tapi saya melihat perbuatan orang Kristen, saya jijik karenanya. Dalam hati saya mendengarkan itu, dia 1 jam dia sangat-sangat banyak sekali mengkritisi orang-orang Kristen. Saya merasakan susah ya kalau ketemu dengan orang seperti ini. Tapi tidak lama kemudian kakaknya bertelepon. Ternyata dia sakit dari diabetes sehingga sudah komplikasi ke hal-hal yang lain, saudara. Lalu kemudian kami diminta untuk membesuk dia. Sama saudara-saudara, ketika kami membesuk dia, duduk di sana, dia juga mulai mengulang ceritanya, keluhan-keluhannya. Wah, begitu luar biasa. Nah, sampai hampir 1 jam, saya lalu bertanya pada dia, Pak Rocky, apakah Pak Rocky bersedia saya doakan? Dia bersedia, saudara. Lalu kami berdoa bersama-sama. Selesai itu dia menangis. Nah, kami pulang. Nah, sejak itu hampir setiap minggu dia minta dikunjungi. Ya. Nah, setiap minggu itu juga dia punya banyak sekali keluhan-keluhan di dalam itu dan saya hanya mendengarkannya. Ada teman-temannya yang dari gereja-gereja yang lain kemudian datang juga membesuk dia dan mengatakan, kamu harus baptis, kamu harus bertobat, kamu harus begitu. Dan dia juga mulai berkeluh kesah. Dia mengkritisi mereka dan dia marah karena itu. Tapi setiap kali ketika pulang saya ajak dia berdoa, dia menangis. Nah, orang yang seperti ini saudara-saudara, dan saya berpikir ini sulit untuk menjadi seorang Kristen ini ya. Dia mau tapi dia sangat mengkritisi seperti itu. Karena proses saya menjadi pendeta ada pengkaderan dan sebagainya, saya jarang mengunjungi. Dia bertanya pada kakaknya, apakah Pak Armin tersinggung ya sehingga tidak mau datang. Nah, kakaknya mengatakan dia sedang ada di luar kota dalam persiapan. Nah, ceritanya saudara, ketika saya pulang dan ditabiskan menjadi pendeta di GKI Kanaan kesempatan 2, saudara. Saya diteleponin oleh kakaknya. Saudara Rocky ini mau minta dibaptis. Dalam kesan saya selama ini dia sangat menentang orang Kristen. Dia marah pada orang Kristen. Lalu kenapa sekarang mau minta dibaptis? Dalam pikiran saya mungkin karena sudah sakitnya makin berat. Dia minta supaya bisa sembuh seperti itu. Lalu saya dengan penatua datang dan kami pun mulai mengadakan percakapan. Saya berkata, Pak Rocky, kalau Anda minta baptis supaya Anda sembuh, maaf, saya tidak mau membaptis Anda. Ya, saya katakan seperti itu. Saudara, dia mengatakan enggak. Selama ini saya sudah mempertimbangkan. Saya selama ini bertanya, pegangan apa yang perlu saya pegang di akhir hidup saya. Saya sadar penyakit saya itu makin berat. Nah, saya tidak mengharapkan kesembuhan. Tapi saya sadar di akhir hidup saya itu perlu ada satu pegangan. Dan pegangan saya adalah Yesus Kristus katanya. Saudara, itu yang terjadi dan akhirnya dalam percakapan itu kita mengatakan, oke, kalau gitu ya, kita akan menjalankan baptisan darurat seperti ini. Nah, besoknya dia sudah masuk ke rumah sakit. Maka pada hari berikutnya kami mengadakan baptisan pada saat itu. Pada saat itu dia sudah harus cuci darah dan begitu 1 hari berikutnya dia sudah sangat kesakitan. Nah, ketika dia merasa sangat kesakitan pada saat itu, waktu pembaptisan mau dijalankan, dia minta supaya dia bisa duduk di sana untuk menerima baptisan itu. Saudara, ternyata ada satu hal yang terjadi. Setelah dia dibaptis, setiap hari dia meminta istrinya yang bukan orang Kristen membacakan firman Tuhan mulai dari Matius. Setiap hari dia minta istrinya membacakan pada dia. 2 minggu sampai dia masuk ke ICU,
istrinya setiap hari membacakan firman Tuhan setiap hari. Lalu di ICU pada malam harinya dia bermimpi. Berjumpa dengan Tuhan Yesus memanggil dia. Nah, kenapa bisa cerita? Karena itu diceritakan oleh istrinya pada saat itu. Lalu begitu bangun, dia berkata pada istrinya, saya bermimpi Tuhan Yesus mau panggil saya. Saya mau ikut dia. Apakah kalian sudah siap apabila saya pergi dengan Tuhan saya? Istrinya sebelum ketika dia dibaptis sempat dia bertanya kepada istri dan anak-anaknya, Papa sekarang mau ikut Yesus. Papa ingin dibaptis. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Kalian izinkan enggak? Istrinya bilang, iya, silakan Papa dibaptis. Anak-anaknya bilang, iya, silakan Papa dibaptis. Lalu dia bertanya, kalian ingin enggak ikut Papa percaya Yesus? Istri bilang tidak. Anak-anaknya juga bilang tidak, tapi silakan, seperti itu. Jadi istrinya yang itu yang membacakan Alkitab setiap hari sampai terakhir ketika dia bermimpi seperti itu, dia ceritakan pada istrinya, dan istrinya berkata, silakan kamu ikut Tuhanmu dan kami sudah siap. Lalu dia mengatakan, saya pengen makan masakan Padang, nasi Padang. Saudaranya, kakaknya membelikan 1 bungkus nasi Padang, menyuapnya. Di suapan yang ketiga akhirnya Tuhan memanggil dia. Nah saudara, apa yang saya dapatkan dari kisah ini bukan soal mujizat, bukan soal sesuatu yang luar biasa. Tapi adalah ketika seseorang yang bersentuhan dengan Tuhan, ketika hatinya terbuka dan pegangan hidupnya adalah Tuhan, apa yang terjadi saudara? Yaitu dia sangat rindu untuk mengenal Tuhan. Dia sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Diabetes yang menyerang jantungnya, ginjalnya, menyerang matanya, membuat dia gak bisa lagi melihat. Dia ingin mendengarkan dan minta istrinya membacakan itu. Begitu luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami satu perjumpaan yang sejati dengan Tuhan, saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Hal kerajaan surga itu adalah mutiara dalam hidup kita yang membuat kita yang lain sudah tidak ada artinya. Itu yang paling penting di dalamnya. Permisi tanya saudara-saudara, apakah kita juga merasakan kehendak Tuhan itu yang paling penting? Hal kerajaan surga itu yang paling penting. Yang ketiga saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dibawa kepada ilustrasi berikutnya yaitu pukat saudara. Pukat itu adalah sesuatu ya untuk menangkap ikan dan segala ikan itu akan masuk di dalamnya saudara. Lalu kemudian mereka yang punya pukat itu, ketika pukat itu sudah penuh, lalu kemudian akan mengadakan pemisahan. Mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Yang tidak baik dibuang. Saudara, pukat ini adalah sambungan khotbah yang lalu sebenarnya. Itu satu paket seharusnya. Karena sedang berbicara tentang lalang dan gandum. Lalang dan gandum yang bertumbuh bersama-sama dibiarkan pada akhirnya dipisahkan ketika dia sudah berbuah, berbulir di sana. Dengan kata lain saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah apa? Yaitu tentang sang pemilik. Ya, orang-orang yang punya pukat itu, sang pemilik itu saudara. Sang pemilik yang punya itu melihat dan memisahkan, mempertahankan yang baik, mempertahankan ikan-ikan yang baik, mempertahankan gandum, dan membuang lalang, membuat ikan yang tidak baik. Menjadi besar itu adalah bagaimana yang punya itu melihatnya dan menilainya. Bagaimana yang besar itu justru melihat itu sangat berharga. Karena kita sudah menjadi sejatinya ikan yang baik. Sejatinya
gandum yang menghasilkan itu. Jelas gandum itu dan lalang itu adalah dua jenis yang berbeda. Tapi meskipun mirip, dia bertumbuh bersama-sama, bukan? Walaupun mirip, tapi sejatinya gandum adalah gandum. Sejatinya ikan itu adalah ikan. Oleh sebab itu sejatinya dari ikan yang baik itu yang dipertahankan oleh Sang Bapa. Yang kita tahu bahwa akhirnya siapa yang menilainya? Itu Bapa. Kebesaran kita, saudara, ketika berbicara besar, pada akhirnya siapakah yang menilainya? Bapa kita yang di surga, yang empunya kita. Tapi bagian kita adalah menjadi yang terbaik, yang bertumbuh di dalamnya menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu, kalau begitu, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik sehingga betul-betul menjadi sejatinya sebagaimana itu adalah gandum sebagai ikan yang baik. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita belajar. Kita diingatkan, yang pertama itu sebuah proses. Benih itu bertumbuh menjadi besar karena apa? Sebuah proses. Ada anak yang diberikan tugas oleh bapaknya untuk menanam sebuah benih. Lalu ketika bertunas, dia ingin cepat-cepat sekali supaya bertumbuh, maka setiap hari dia menarik supaya cepat besar. Ya, menarik cepat besar, menarik. Akhirnya lama-lama karena ditarik, termasuk akar-akarnya juga tertarik keluar, gak lama layu. Maksudnya adalah menjadi yang besar itu sebuah proses, tidak bisa instan. Saudara, inilah perjalanan rohani kita. Hal kerajaan surga itu bukan sesuatu yang instan terjadi hari ini saya percaya Tuhan, lalu mau melakukan kehendak Tuhan dan selesai, saudara. Tetapi saudara-saudara, hal kerajaan surga itu adalah sebuah proses umur hidup kita. Menjadi besar dan menjadi berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dapatkan dalam bagian yang kedua, saudara. Yang kedua adalah hal kerajaan surga itu adalah membuat orang itu merasakan apa yang dikerjakan itu betul-betul bernilai. Sadar akan nilai. Jadi saudara dan saya perlu sekali melihat dan menyadari dan menerima bahwa hal kerajaan surga itu begitu bernilai sekali dalam hidup kita. Tanpa merasakan itu bernilai, maka kita tidak bersedia untuk menjalankan proses itu. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Mari saudara-saudara, kita menjadi anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melalui hidup kita adalah orang yang memberikan penghargaan kepada kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita mengejar untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, apabila itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan diproses menjadi besar, menjadi berkat. Dan kita akan mengalami satu pengalaman betapa berharganya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan kita akan pada saat akhirnya kita akan menyadari bahwa itulah yang dikenan oleh Tuhan. Itulah yang dipertahankan oleh Tuhan. Sebagai khotbah penutup saya pada hari ini, saudara, saya teringat ada sebuah ilustrasi, saudara. Ceritanya ada satu gereja yang sulit mendapatkan pendeta, saudara. Akhirnya setelah begitu ada kesulitan, dapat seorang pendeta yang baru masuk. Nah, karena rekor daripada gereja itu adalah banyak sekali hamba Tuhan yang masuk, ya, tidak tahan lama di tempat itu. Pendeta itu berpikir itu pasti ada masalah rohani, ya, spiritualitas di dalam gereja ini. Nah, untuk mengukurnya bagaimana? Dia mengukur bagaimana anak-anak, mulai dari anak-anak mengenal firman Tuhan. Sebab kalau anak-anak itu mengenal firman Tuhan, cermin guru sekolah minggunya kan begitu ya.
Dan ketika kalau itu baik semua, ya gereja ini oke. Pikirannya seperti itu. Maka ketika lihat anak-anak sedang bermain di tempat itu, dia melihat dan mengamati, lalu memanggil seorang anak yang dia lihat itu baik. Ya, pakaian, penampilan semua baik, ya tidak bermain-main dengan liar seperti anak yang lain, lalu dia ajak berbicara. Nak, kamu tahu nggak siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Begitu mendengar, lihat ada seorang bapak yang pakai baju hitam, ya, yang begitu kelihatan sangar begitu ya buat dia. Langsung anak itu ketakutan, langsung berkata, Pak, bukan saya Pak, bukan saya Pak, bukan saya Pak, saya nggak lakukan itu, saya nggak pernah merobohkan tembok Yeriko Pak. Nah guru sekolah minggu melihat kok anak baik ini kok mau menangis ditanyain pendeta kan begitu ya. Datangi, Pak ada masalah apa? Ini adalah anak yang baik-baik, ya kok dia menangis? Ya pendeta itu mengatakan, saya bertanya siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Dia menjawab, bukan dia, bukan dia. Iya Pak, kata guru sekolah minggunya. Dia itu anak baik. Kalau dia bilang tidak, dia jujur, pasti bukan dia. Mungkin orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah syok ya pendeta ini. Lalu di dalam pertemuan majelis ya, dengan penatua gitu ya. Pendeta itu berkata, tadi saya bertanya pada anak sekolah minggu. Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Anak sekolah minggu yang baik itu berkata, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Lalu guru sekolah minggu juga mengatakan anak itu anak baik. Pasti bukan dia. Nah majelisnya takut kalau pendetanya tidak mau ya pelayanan di tempat itu ya. Jadi cepat-cepat seorang pendeta mengatakan, anaknya siapa Pak? Si Anu itu namanya, oh itu anak yang baik Pak. Gitu ya. Nah gini aja lah Pak. Masalah tembok Yeriko yang runtuh, Bapak gak usah pikirin. Majelis memutuskan akan membangunnya kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti apa kecintaan kita pada firman Tuhan? Saat hening.